Pernahkah Anda merasakan kekecewaan ini? Anda sudah mencurahkan segala tenaga untuk kebun Anda, tapi hasilnya lagi-lagi, jujur saja, mengecewakan. Wortelnya kerdil, tomatnya busuk dimakan hama, dan timunnya rasanya pahit. Sementara itu, kebun tetangga Anda subur dan berbuah lebat seolah-olah mereka punya tanah ajaib. Anda pikir mereka cuma beruntung? Sama sekali tidak. Rahasia panen besar bukan terletak pada keberuntungan, apalagi pupuk yang mahal. Rahasianya ada pada apa yang Anda lakukan saat semua orang beristirahat. Contohnya, di bulan Desember. Ya, Anda tidak salah dengar. Justru di bulan yang tenang dan dingin inilah, fondasi kesuksesan di masa depan diletakkan. Hari ini, saya akan membongkar sistem saya, yaitu 5 langkah utama yang selalu saya lakukan setiap bulan Desember. Ini bukan sekadar tip biasa. Ini adalah strategi teruji yang akan mengubah kebun Anda menjadi oasis kelimpahan. Siap untuk mengetahui apa yang telah disembunyikan dari Anda selama bertahun-tahun? Kalau begitu, simak baik-baik sampai selesai. Kenapa harus Desember? Kebanyakan pekebun menganggap musim dingin sebagai musim vakum. Salju menutupi tanah, pekerjaan kebun selesai, dan mereka bisa duduk santai di rumah sambil membolak-balik katalog benih. Tapi ini adalah kesalahpahaman terbesar. Desember bukanlah akhir musim, melainkan awal yang strategis. Ini adalah waktu sunyi dan tenang, di mana Anda tidak disibukkan oleh pekerjaan mendesak seperti menyiram atau mencabut gulma. Anda memiliki sumber daya tak ternilai, waktu. Waktu untuk menganalisis, merencanakan, dan mempersiapkan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang jenderal yang setelah pertempuran tidak lantas liburan, melainkan duduk di markas, mempelajari peta strategis, menganalisis kemenangan dan kekalahan, agar kampanye berikutnya meraih kejayaan. Kebun Anda adalah medan pertempuran Anda demi panen, dan Desember adalah markas besar Anda. Justru sekarang, dengan pikiran yang jernih, Anda bisa mengingat semua detail musim panas lalu. Di mana matahari membakar daun, di bedengan mana air sempat menggenang, varietas apa yang berkinerja terbaik, dan mana yang mengecewakan. Saat inilah Anda bisa mempersiapkan persenjataan, yaitu peralatan Anda, dan pasukan Anda, yaitu benih, tanpa terburu-buru. Melewatkan tahapan ini, sama saja memaksa diri Anda bertindak terburu-buru di musim semi, mengulangi kesalahan lama, dan kehilangan peluang baru. Jadi, mari kita berhenti menganggap Desember sebagai bulan bermalas-malasan dan menjadikannya kartu as utama kita. Jadi, langkah pertama kita, dan mungkin yang paling krusial, adalah melakukan analisis total dan perencanaan yang sangat teliti. Lupakan sejenak mimpi-mimpi panen raya di masa depan, kita harus kembali ke masa lalu. Ambil pulpen dan buku catatan, atau buka dokumen di komputer Anda. Tugas Anda sekarang adalah menjadi detektif yang sangat teliti di kebun Anda sendiri. Mulailah dengan membuat peta lahan Anda jika Anda belum memilikinya. Anda tidak perlu menjadi seniman. Cukup buat sketsa sederhana mengenai letak semua bedengan, rumah kaca, area pembibitan, pohon buah, dan semak-semak. Sekarang, ini bagian yang paling menarik. Di samping setiap objek, setiap bedengan, mulailah mencatat semua yang Anda ingat tentang musim tanam yang lalu. Apa yang tumbuh di sana? Bagaimana hasilnya? Apakah panennya bagus, sedang, atau malah buruk? Ingatlah secara rinci. Contohnya, tomat di rumah kaca. Varietas apa saja yang Anda tanam? Tuliskan namanya. Mana yang paling enak? Mana yang berbuah paling cepat? Mana yang paling tahan terhadap penyakit? Atau, mungkinkah ada varietas yang sama sekali tidak menghasilkan buah? Jangan sungkan mencatat kegagalan, karena itu adalah pelajaran paling berharga. Ingat-ingat, hama apa saja yang Anda lawan di bedengan spesifik itu? Apakah itu kutu daun pada cabai atau kumbang pada kentang? Metode pengendalian apa yang Anda gunakan dan seberapa efektifkah itu? Catat semua. Pikirkan juga tentang penyakit. Phytophthora, embun tepung, Cladosporium. Tandai di mana dan pada tanaman apa penyakit itu muncul. Ini adalah informasi yang sangat penting untuk perencanaan rotasi tanaman yang akan kita bahas nanti. Evaluasi juga pencahayaan. Apakah ada area di mana tanaman jelas kekurangan sinar matahari sehingga mereka tumbuh terlalu memanjang? Atau sebaliknya, di mana dedaunan muda justru terbakar di bawah terik mentari siang? Tandai ini di peta Anda. Hal yang sama berlaku untuk sistem penyiraman, di mana tanah mengering terlalu cepat dan di mana air malah tergenang setelah hujan. Ingat-ingat pupuk dan nutrisi tambahan apa yang sudah Anda berikan. Catat apa, kapan, dan berapa banyak Anda memupuk tanaman di setiap bedengan. Apakah Anda melihat dampaknya?
Mungkin Anda akan menyadari bahwa setelah memberikan abu, bawang Anda tumbuh lebih besar. Atau setelah memberikan pupuk cair dari tumbuhan, mentimun jadi lebih giat berbuah. Seluruh proses ini mungkin terlihat melelahkan, tapi percayalah, ini adalah harta karun informasi. Anda sedang menciptakan basis data unik untuk lahan Anda. Ini adalah buku harian kebun pribadi Anda yang akan mencegah Anda mengulangi kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Bayangkan, saat musim semi tiba, alih-alih mati-matian mencoba mengingat apa yang tumbuh di mana, Anda cukup membuka laporan bulan Desember Anda. Anda akan memiliki rencana tindakan yang jelas dan pasti, yang didasarkan pada pengalaman nyata, bukan sekadar asumsi. Inilah langkah awal menuju pendekatan profesional, yang pada akhirnya akan membawa Anda pada hasil panen yang melimpah. Setelah selesai meninjau catatan dan pengalaman kita, sekarang saatnya beralih ke bukti fisik. Blok kedua dari langkah awal kita ini adalah menganalisis tanah. Banyak pekebun rumahan yang mengabaikan tahapan ini. Seringnya mereka hanya mengandalkan insting. Mereka asal tabur abu, asal tuang pupuk kandang, lalu bingung kenapa tanaman mereka tidak tumbuh. Padahal, tanah itu adalah organisme hidup. Ia adalah fondasi dari segalanya. Nah, waktu terbaik untuk mengambil sampel dan memahami apa yang terjadi di tanah Anda adalah saat bedengan sedang kosong, atau di luar masa tanam utama. Kenapa tidak di musim tanam? Karena saat musim tanam, jutaan pekerjaan lain akan menanti Anda, dan analisis tanah pasti akan tergeser. Selain itu, dengan mendapatkan hasilnya jauh hari, Anda punya waktu yang cukup untuk membeli komponen yang dibutuhkan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan tanah sebelum masa tanam berikutnya dimulai. DAE. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Ada dua cara. Yang pertama, yang paling mudah dan cukup informatif sebagai langkah awal adalah menggunakan alat tes mandiri atau home test kit. Ini bisa dibeli di toko pertanian manapun. Biasanya alat ini berupa strip atau tabung kecil berisi reagen, dan ini memungkinkan kita menentukan parameter terpenting, keasaman tanah atau tingkat pH-nya. Ini sangat penting. Karena sebagian besar tanaman kebun menyukai tanah yang netral atau sedikit asam. Jika tanah Anda terlalu asam, tanaman tidak akan bisa menyerap nutrisi, sebanyak apapun pupuk yang Anda berikan. Prosedurnya mudah. Ambil sampel tanah dari beberapa bedengan pada kedalaman sekitar 15-20 cm. Campur, larutkan dengan air distilasi, lalu celupkan strip indikator. Setelah beberapa menit, bandingkan warnanya dengan skala yang ada di kemasan. Pastikan Anda mencatat hasilnya untuk setiap zona di kebun Anda. Lataben. Cara kedua, yang lebih akurat dan profesional, adalah mengirim sampel tanah ke laboratorium agrokimia. Ya, ini memang butuh biaya, tapi hasilnya akan sepadan. Analisis laboratorium akan menunjukkan tidak hanya tingkat pH yang akurat, tetapi juga kandungan makro dan mikroelemen utama, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, besi, dan banyak lagi. Anda akan mendapatkan laporan rinci yang menunjukkan dengan jelas apa yang kurang dari tanah Anda dan apa yang mungkin berlebihan. Contohnya, mungkin selama bertahun-tahun Anda terus menambahkan pupuk kalium, padahal kandungan kalium di tanah Anda sudah berlebih, dan ini justru menghambat penyerapan magnesium. Hanya analisis laboratorium yang bisa mengungkap masalah tersembunyi seperti ini. Lantas bagaimana cara mengambil sampel yang benar untuk laboratorium? Dari satu bedengan atau satu zona tertentu, Anda harus mengambil beberapa contoh tanah dari berbagai titik, misalnya dengan pola diagonal atau zigzag. Angkat lapisan atas tanah, dan ambil sampel tanah dari kedalaman 5 hingga 20 cm. Campurkan semua sampel ini dalam ember bersih, buang akar dan batu. Ini akan menghasilkan apa yang disebut sampel gabungan atau composite sample. Ambil sekitar setengah kilogram dari sampel gabungan itu, kemas dalam kantong bersih, beri label lokasi pengambilan sampel, dan kirimkan ke lab. Setelah hasilnya keluar, Anda tidak akan lagi bekerja secara membabi buta. Anda akan tahu pasti apakah Anda perlu menambahkan kapur pertanian untuk menaikkan pH atau menggunakan superfosfat untuk mengatasi kekurangan fosfor. Ini adalah pendekatan ilmiah yang membedakan amatir dan profesional. Setelah memegang peta kebun musim lalu dan hasil analisis tanah, kita beralih ke blok ketiga yang sangat penting secara strategis, perencanaan rotasi tanaman. Jika Anda menanam komoditas yang sama di lokasi yang sama dari tahun ke tahun, dijamin Anda pasti akan menghadapi 3 masalah besar. Masalah pertama adalah penipisan nutrisi tanah. Setiap tanaman membutuhkan set nutrisi spesifik. Contohnya, kubis sangat suka nitrogen dan kalium.
Jika terus ditanam di tempat yang sama, kubis akan menyedot elemen-elemen ini dan hasilnya panen Anda akan semakin menurun setiap tahun. Masalah kedua adalah penumpukan penyakit. Setiap kelompok tanaman punya penyakit khasnya sendiri. Patogen penyebab Phytophthora misalnya sangat menyukai tanaman Solanaceae, seperti tomat, kentang, dan cabai. Ketika patogen ini bertahan hidup di tanah, mereka akan senang sekali menyerang tanaman favorit mereka di musim tanam berikutnya, dan wabah penyakit pun tidak terhindarkan. Masalah ketiga adalah perkembangbiakan hama. Banyak serangga hama juga menghususkan diri pada jenis tanaman tertentu, dan mereka bersembunyi di tanah, dekat dengan sumber makanan utama mereka. Jika Anda terus menanam kentang di tempat yang sama, Anda menciptakan sanatorium yang ideal bagi kumbang Colorado. Rotasi tanaman atau pergantian tanaman menyelesaikan ketiga masalah ini. Intinya sederhana, Anda tidak boleh menanam kembali tanaman dari keluarga yang sama di lokasi yang sama sebelum jeda waktu 3 hingga 4 tahun. Jeda waktu ini dibutuhkan agar tanah bisa bersih dari patogen dan hama spesifik, sekaligus memulihkan keseimbangan nutrisinya. Bagaimana cara menyusun rencana rotasi tanaman? Pertama, bagi semua tanaman Anda ke dalam kelompok atau keluarga besar. Misalnya, Solanaceae, tomat, cabai, terong, kentang, Brassicaceae, atau keluarga kubis, semua jenis kubis, lobak, daikon, Cucurbitaceae, mentimun, labu siam, labu kuning, Leguminosae atau kacang-kacangan, kacang polong, kacang panjang, Umbelliferae, wortel, peterseli, seledri, alium atau bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, dan Amarantaceae, bit, bayam, mangold. Sekarang, ambil peta kebun Anda dan bagi menjadi 4 zona hipotetis. Anggaplah tahun ini di zona 1 Anda menanam Solanaceae. Maka, tahun depan, Anda pindahkan mereka ke zona 2. Di tempat bekas mereka, yaitu zona 1. Anda tanam, misalnya kacang-kacangan, yang berfungsi memperkaya tanah dengan nitrogen. Inilah yang sangat dibutuhkan setelah penanaman tomat yang rakus. Di zona 3 tadinya ada wortel, sekarang jadi kubis, dan seterusnya, berputar. Setelah 4 tahun, tomat akan kembali ke lokasi semula, di mana tanah sudah benar-benar pulih dan siap. Pastikan Anda juga memperhatikan tanaman pendahulu. Ada yang bagus, ada yang buruk. Contohnya, pendahulu terbaik untuk sebagian besar tanaman adalah kacang-kacangan, mentimun, bawang, atau kubis awal. Namun, setelah menanam kentang, jangan tanam tomat di sana, karena mereka berbagi penyakit yang sama. Cari dan pelajari tabel kompatibilitas dan rotasi tanaman. Banyak sekali tersedia di internet dan buku. Susunlah rencana ini untuk 3 hingga 4 tahun ke depan. Memang, ini butuh waktu, tetapi ini adalah pekerjaan yang hanya dilakukan sekali, dan selanjutnya akan menghemat banyak energi, biaya untuk obat-obatan pelindung tanaman, dan yang paling penting akan memberikan panen yang sehat dan melimpah. Rencana rotasi tanaman yang Anda susun di bulan Desember ini adalah peta jalan Anda menuju kesuksesan berkebun untuk beberapa tahun ke depan. Blok terakhir dari langkah besar pertama, kita adalah perancangan detail peta kebun dan jadwal penanaman. Hanya menyebar tanaman di lahan, berdasarkan rotasi tanam, itu baru setengah jalan. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan nyaman, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang yang ada seefektif mungkin. Mari kita mulai dengan konsep tumpang sari, atau penanaman pendamping, companion planting. Beberapa tanaman yang ditanam berdekatan ternyata saling membantu. Mereka bisa mengusir hama, menarik serangga penyerbuk yang bermanfaat, meningkatkan rasa tetangganya, atau bahkan memberinya naungan saat cuaca panas. Sebaliknya, ada juga yang saling menekan, bersaing memperebutkan sumber daya, atau melepaskan zat berbahaya ke dalam tanah. Contoh klasik tetangga yang serasi adalah wortel dan bawang. Bawang dengan aroma kuatnya mengusir lalat wortel, sementara wortel juga membantu mengusir lalat bawang. Ini adalah simbiosis yang sempurna. Contoh bagus lainnya adalah tomat dan basil. Basil tidak hanya meningkatkan rasa tomat, tapi juga mengusir hama tertentu. Lalu, bunga marigold, tagetes, yang ditanam di sekeliling bedengan, berfungsi sebagai benteng biologis alami melawan nematoda dan banyak hama tanah lainnya. Tugas Anda di bulan Desember adalah mempelajari interaksi ini dan merencanakan peta kebun, agar yang tumbuh di sana bukan tanaman tunggal, monokultur, melainkan komunitas yang harmonis. Gambarlah di rencana Anda, di mana dan apa yang akan tumbuh. Misalnya di barisan tomat, Anda sisipkan basil dan marigold yang pendek.
Di antara barisan kol, Anda taburkan adas, dill, yang akan menarik serangga pemangsa hama yang membasmi kutu daun. Di dekat timun, tanamlah kacang-kacangan yang akan memberinya tambahan nitrogen. Namun hati-hati, ada juga tanaman yang saling bermusuhan, antagonis, contohnya, adas pedas, fennel, dan kacang-kacangan saling menghambat, dan kentang serta timun adalah tetangga yang buruk. Saat menyusun rencana, pastikan Anda mempertimbangkan tinggi tanaman dan kebutuhan cahayanya. Tanamlah tanaman yang tinggi, seperti bunga matahari atau jagung, di sisi utara bedengan, agar tidak menaungi tetangga mereka yang lebih pendek. Manfaatkan ruang vertikal. Untuk timun, buncis, kacang polong, beberapa varietas labu, dan bahkan melon, pastikan Anda menyediakan teralis, jaring, atau lengkungan. Ini tidak hanya menghemat ruang di petak kebun, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara pada tanaman, yang merupakan pencegahan efektif terhadap penyakit jamur. Pikirkan baik-baik lebar jalur di antara petak kebun. Jalur harus cukup nyaman untuk dilewati dengan gerobak dorong atau alat penyiram. Dan terakhir, hitunglah jumlah tanaman yang Anda butuhkan. Berdasarkan ukuran bedengan dan skema penanaman yang direkomendasikan, perkirakan berapa banyak bibit tomat, cabai, dan kol yang perlu Anda tanam atau beli. Ini akan membantu Anda pada tahap selanjutnya, yaitu saat membeli benih. Anda tidak akan membeli yang berlebihan dan tidak akan melupakan hal penting. Rencana penanaman yang terperinci ini adalah proyek utama Anda untuk musim mendatang. Dengan rencana ini, di musim semi Anda akan bertindak seperti mandor berpengalaman di lokasi konstruksi. Jelas, percaya diri, dan tanpa kesalahan. Kita akan memulai langkah besar kedua, yang berfokus pada hal paling ajaib dalam berkebun. Benih. Mereka adalah kapsul kehidupan kecil yang menyimpan program untuk panen di masa depan. Dan bagaimana kita memperlakukan benih ini akan sangat menentukan hasilnya. Blok pertama dari langkah ini adalah inventarisasi total dan pemeriksaan menyeluruh terhadap stok benih Anda. Setiap orang, bahkan tukang kebun pemula sekalipun, lambat laun pasti punya kotak rahasia atau bahkan laci penuh dengan paket benih warna-warni. Desember adalah waktu yang ideal untuk merapikan harta karun ini. Keluarkan semuanya tanpa terkecuali. Pisahkan paket-paket ini berdasarkan jenis tanaman. Tomat dengan tomat, mentimun dengan mentimun, dan bunga dengan bunga. Sekarang, perhatikan setiap paket dengan saksama. Yang paling utama adalah tanggal kedaluarsa. Itu selalu tertulis di kemasan. Jika sudah kedaluarsa 1 atau 2 tahun, ini belum berarti gagal total, tapi sudah jadi alasan untuk khawatir. Namun, jika benih tersebut sudah berumur 5 hingga 7 tahun, kemungkinan besar daya tumbuhnya, viabilitasnya akan sangat rendah, atau bahkan nol. Segera sisihkan semua paket yang sudah jelas-jelas kedaluarsa. Jangan sayang-sayang, karena benih itu hanya akan menghabiskan tempat dan membawa kekecewaan saat musim tanam tiba. Langkah selanjutnya adalah menguji daya kecambah benih yang tanggal kedaluarsanya mendekati batas atau yang Anda ragukan. Ini adalah tes yang sangat sederhana namun penting, yang akan menghemat waktu dan tempat Anda di kotak penyemaian. Ambil piring kecil atau tatakan. Letakkan di atasnya tisu basah, kapas, atau beberapa lapis kertas toilet yang sudah dilembabkan. Letakkan tepat 10 biji dari paket yang ingin diuji di atas alas lembab ini. Tutup lagi dengan 1 lapis tisu basah di atasnya. Masukkan piring kecil tadi ke dalam kantong plastik untuk menciptakan efek rumah kaca. Lalu letakkan di tempat yang hangat, misalnya di atas lemari dapur atau dekat sumber panas. Jangan lupa periksa secara berkala dan pastikan kelembapannya terjaga. Dalam beberapa hari, tergantung jenis tanamannya, benih akan mulai berkecambah. Setelah 1 atau 2 minggu, hitung berapa dari 10 benih yang berhasil berkecambah. Jika 8 atau 9 benih tumbuh, itu artinya daya kecambahnya sangat baik. Anda bisa menanamnya tanpa ragu. Jika 5 hingga 7, daya kecambahnya sedang. Anda perlu menanam lebih banyak atau lebih rapat dari biasanya. Tapi jika kurang dari 5 benih yang tumbuh, sebaiknya buang saja benih tersebut. Anda hanya akan menyia-nyiakan waktu dan tempat berharga, tanpa hasil yang memuaskan. Pastikan Anda mencatat hasil pengujian ini. Setelah selesai merevisi, pilah benih yang tersisa dan yang masih bagus. Pisahkan benih yang pasti akan Anda tanam di musim mendatang, dari benih yang masih menjadi cadangan. Perhatikan juga jumlahnya. Apakah benih varietas tomat favorit Anda sudah cukup, atau perlu membeli lagi? Inventarisasi ini akan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang Anda miliki dan apa yang kurang.
Anda bisa membuat daftar belanja yang akurat dan menghindari pembelian impulsif yang tidak perlu di pusat pertanian. Ini adalah pendekatan yang cerdas dan hemat biaya, yang merupakan bagian dari strategi untuk mendapatkan panen besar. Nah, setelah Anda tahu apa yang kurang, tibalah saatnya melakukan kegiatan musim dingin yang paling menyenangkan bagi setiap pekebun, memilih dan membeli benih baru. Namun, di sini kita harus menggunakan nalar, bukan sekadar emosi sesaat. Bagian kedua dari proses pemilihan benih ini adalah tentang seni memilih yang benar. Desember dan Januari adalah saat di mana katalog-katalog benih segar dan kiriman baru mulai tersedia. Anda punya banyak waktu untuk mempelajari semua pilihan tanpa harus terburu-buru. Lantas, apa saja yang harus diperhatikan pertama kali? Yang pertama, kesesuaian daerah tanam pasok, varietas atau hibrida. Jangan hanya tergiur pada varietas eksotis yang diiklankan oleh blogger dari zona iklim yang berbeda. Tomat yang berbuah lebat di daerah panas belum tentu bisa matang sempurna di daerah Anda. Selalu cari informasi tentang daerah mana yang direkomendasikan untuk varietas tersebut. Ini akan menyelamatkan Anda dari kekecewaan. Yang kedua, waktu pemanenan atau GTA, masa panen. PAM. Semua tanaman dikelompokkan menjadi varietas cepat panen, dini, sedang, dan lambat panen. Jika musim tanam Anda singkat, utamakan varietas cepat dan sedang. Varietas lambat panen mungkin tidak sempat memberikan hasil maksimal sebelum akhir musim. Di sisi lain, dengan memiliki varietas yang waktu panennya berbeda-beda, Anda bisa memperpanjang masa panen dan terus memetik hasilnya dari bulan ke bulan. Yang ketiga, ketahanan terhadap penyakit dan kondisi yang tidak menguntungkan. Produsen biasanya mencantumkan pada kemasan apakah hibrida tersebut tahan terhadap Phytophthora, Cladosporium, virus mosaik tembakau, dan lain-lain. Jika tahun lalu kebun Anda diserang penyakit tertentu, musim ini pilihlah varietas yang memiliki kekebalan terhadap penyakit itu. Perhatikan juga karakteristik lain, seperti toleransi terhadap kekeringan, tahan dingin, atau tahan naungan, tergantung kondisi spesifik lahan Anda. Yang keempat, pahami perbedaan antara varietas dan hibrida. Varietas adalah hasil pemuliaan tradisional atau ilmiah yang stabil dan sifat-sifatnya diturunkan. Artinya, Anda bisa menyimpan benihnya dan tahun depan akan tumbuh tanaman yang persis sama. Hibrida, yang ditandai dengan label F1, adalah hasil persilangan dua varietas berbeda pada generasi pertama. Hibrida umumnya lebih produktif, lebih tahan penyakit, dan menghasilkan buah yang seragam. Namun, tidak ada gunanya mengumpulkan benih dari hibrida, karena pada generasi kedua sifat-sifatnya akan terpisah, dan hasilnya tidak bisa diprediksi. Pilihan ada di tangan Anda. Jika Anda menghargai tradisi, ingin menyimpan benih sendiri, dan menyukai keragaman rasa dan bentuk, pilihlah varietas. Namun, jika prioritas Anda adalah jaminan hasil panen yang tinggi dan ketahanan terhadap penyakit, pilih hibrida F1. Selalu baca deskripsi pada kemasan dengan saksama. Semua informasi penting ada di sana. Tinggi tanaman, skema penanaman, kebutuhan tanah, dan perawatannya. Jangan hanya tergiur pada gambar yang indah. Tugas Anda di bulan Desember ini adalah menjadi seorang ahli analis yang memilih benih, bukan karena dorongan hati, tetapi berdasarkan kriteria yang jelas dan rencana penanaman yang sudah Anda susun sebelumnya. Anda sudah menyusun daftar benih yang dibutuhkan. Sekarang pertanyaannya, di mana membelinya? Aspek ini sama pentingnya dengan memilih varietas itu sendiri. Bagian ketiga dari langkah kedua, kita adalah menavigasi dunia penjual benih. Ada beberapa aturan yang akan membantu Anda mendapatkan bahan tanam berkualitas dan menghindari penipuan. Aturan pertama, percayalah pada produsen dan penjual yang sudah teruji. Setiap tukang kebun berpengalaman pasti punya daftar perusahaan pertanian terpercaya yang benihnya jarang mengecewakan. Baca ulasan di forum-forum atau tanyakan pada teman-teman sesama pekebun. Perusahaan besar yang sudah lama beroperasi sangat menjaga reputasi mereka dan menerapkan kontrol kualitas benih yang ketat. Jika Anda membeli benih dari merek tidak jelas dengan kemasan mencolok di lapak pinggir jalan, Anda berisiko mendapatkan varietas yang salah, daya kecambah yang rendah, atau bahkan benih gulma. Aturan kedua, waspadai penawaran yang terlalu muluk-muluk. Jika Anda melihat iklan daring tentang benih semangka biru, stroberi merambat yang berbuah sepanjang tahun, atau tomat berbentuk kotak, 99% dari kasus ini adalah penipuan. Foto-foto tersebut kemungkinan besar sudah di Photoshop.
dan yang akan mereka kirimkan, paling bagus, hanyalah benih tanaman biasa yang dijual sebagai keajaiban seleksi. Penawaran seperti ini banyak sekali ditemukan di platform belanja daring internasional yang besar. Jangan mudah tergoda untuk menanam keanehan. Percayakan pada ilmu pengetahuan dan akal sehat Anda. Aturan ketiga, bandingkan berbagai saluran penjualan. Benih bisa dibeli di pusat berkebun, toko khusus, dipesan melalui toko daring produsen, atau bahkan dari kolektor. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di pusat berkebun, Anda bisa memegang dan melihat langsung kemasan benih, tetapi pilihannya mungkin terbatas. Di toko daring, pilihannya biasanya jauh lebih luas, dan Anda bisa menemukan varietas langka. Namun, penting untuk memilih platform yang terpercaya, membaca ulasan tentang toko tersebut, dan memperhatikan biaya pengiriman. Membeli dari kolektor pribadi adalah cara terbaik untuk mendapatkan varietas unik, pusaka, atau varietas keluarga yang tidak dijual massal. Namun, ada risiko benih tercampur karena penyerbukan silang di lahan kecil sering terjadi. Carilah kolektor dengan reputasi baik dan ulasan positif yang banyak. Aturan keempat, jangan menunda pembelian hingga musim tanam. Biasanya di bulan-bulan awal tahun, stok sedang paling lengkap. Menjelang musim tanam, varietas dan hibrida terpopuler sudah habis terjual. Dengan memesan lebih awal, Anda akan menerimanya tanpa terburu-buru, tanpa perlu panik, dan siap sepenuhnya menyambut musim tanam. Selain itu, banyak perusahaan menawarkan diskon atau promosi khusus untuk pemesanan awal. Ini adalah kesempatan untuk memastikan Anda mendapatkan benih yang dibutuhkan sekaligus menghemat sedikit biaya. Tugas Anda sekarang adalah melakukan riset pasar, memilih 2 hingga 3 sumber terpercaya, dan segera memesan sesuai dengan daftar Anda. Hal ini akan menjamin Anda mendapatkan bahan tanam berkualitas, dan itu sudah separuh dari kesuksesan berkebun. Selamat! Tahap paling menegangkan sudah terlewati. Kini, paket-paket benih idaman sudah ada di tangan Anda. Tapi pekerjaan Anda belum selesai sampai di sini. Agar benih-benih ini tetap memiliki daya kecambah hingga musim semi tiba, Anda perlu menyimpannya dengan cara yang benar. Dan inilah blok keempat, sekaligus yang terakhir dari langkah kedua kita, mengorganisir bank benih. Anda tidak bisa sekadar melempar semua paket ke laci meja dan melupakannya sampai bulan Maret. Benih memiliki 3 musuh utama, panas, cahaya, dan kelembaban. Tugas kita adalah melindungi benih dari faktor-faktor yang merusak ini. Kondisi ideal untuk menyimpan sebagian besar benih adalah tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Suhu harus stabil, tanpa perubahan drastis, idealnya berkisar antara 5 hingga 15 derajat Celcius. Kelembaban udara tidak boleh melebihi 60%. Di mana kita bisa menemukan tempat seperti itu di apartemen? Dapur sama sekali tidak cocok, karena seringnya terjadi fluktuasi suhu dan kelembaban. Begitu juga ambang jendela, tempat angin dan sinar matahari langsung menyerang. Area di dekat radiator pemanas juga bukan pilihan yang baik. Yang cocok adalah rak paling bawah di lemari ruangan yang paling sejuk, gudang penyimpanan, atau loteng. Beberapa pekebun menyimpan benih di lemari es, di bagian pintunya. Ini bisa diterima, tetapi hanya jika Anda memastikan benih tersebut tertutup rapat dan kedap udara sepenuhnya. Kelembaban tinggi di lemari es dapat merusak benih. Jika Anda memilih metode ini, pastikan untuk mengemas paket benih dalam beberapa lapisan pelindung. Misalnya, masukkan ke dalam toples kaca dengan tutup yang rapat. Dan untuk keamanan ekstra, tambahkan paket silika gel di dalamnya, yang berfungsi menyerap kelembaban. Benda ini sering ditemukan di kotak sepatu. Sekarang, mari kita bicara tentang pengorganisasian. Agar Anda dapat menemukan benih yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah saat musim semi, Anda perlu mensistematisasikannya. Ada beberapa cara yang nyaman. Anda bisa mengurutkannya berdasarkan abjad, bisa juga berdasarkan jenis tanaman, seperti yang kita lakukan saat inventarisasi. Namun, cara yang paling praktis adalah memilah benih berdasarkan waktu penyemaian. Buat beberapa amplop atau sekat di dalam kotak penyimpanan Anda. Di sekat pertama, letakkan benih yang disemai paling awal untuk pembibitan, yaitu di bulan Februari. Paprika, terong, seledri, dan beberapa jenis bunga. Di sekat kedua, masukkan yang disemai di bulan Maret, tomat, dan daun bawang. Di sekat ketiga untuk penyemaian bulan April, kubis dan bunga aster. Dalam amplop terpisah, tempatkan benih yang langsung ditanam di tanah pada bulan Mei. Mentimun, labu atau zukini, wortel, bit, dan sayuran hijau. Dan satu lagi, untuk benih yang ditanam sebelum musim dingin. Sistem ini sangat nyaman.
Saat tiba waktunya menanam, Anda tidak perlu lagi membongkar seluruh koleksi Anda. Cukup ambil saja amplop yang dibutuhkan. Untuk penyimpanan, Anda bisa menggunakan album foto dengan kantong transparan, organizer khusus, wadah plastik, atau kotak kardus biasa. Intinya, sistem tersebut harus mudah Anda pahami dan dapat melindungi benih. Dengan membuat bank benih yang terorganisir di bulan Desember, Anda tidak hanya menjamin daya simpan material tanam, tetapi juga akan sangat menyederhanakan hidup Anda saat musim semi tiba. Kita masuk ke langkah besar ketiga. Ini sering dianggap membosankan, padahal ini kunci utama agar pekerjaan berkebun kita efektif dan yang terpenting sehat. Kita akan membahas tentang arsenal kita, peralatan dan perlengkapan berkebun. Tepat di bulan Desember, saat tanah sedang tidur di bawah salju, kita punya waktu untuk merapikan para penolong setia kita ini. Blok pertama dari langkah ini adalah pembersihan total dan disinfeksi. Coba ingat, bagaimana Anda mengakhiri musim lalu. Kemungkinan besar, Anda terburu-buru melempar sekop dan garu ke gudang tanpa membersihkan tanah yang menempel. Padahal, gumpalan tanah yang menempel di mata pisau gunting pangkas dan gergaji bisa menjadi tempat bersarangnya spora jamur, bakteri, bahkan telur hama. Jika musim semi tiba dan Anda mulai bekerja dengan alat yang kotor, Anda sama saja menyebarkan penyakit ke seluruh area kebun dengan tangan Anda sendiri. Jadi, tugas pertama adalah mencuci semuanya sampai bersih mengkilap. Mulailah dari sekop, garpu tanah, garu, dan cangkul. Ambil sikat kawat yang kaku atau pengikis, lalu sikat bersih semua kotoran kering dan karat yang menempel. Perhatian khusus harus diberikan pada sambungan antara logam dan gagang kayu, karena area ini biasanya menampung kotoran paling banyak. Setelah pembersihan mekanis, cuci bagian yang dipakai dengan air panas dan sabun cuci atau deterjen biasa. Setelah itu, keringkan alat dengan benar agar karat baru tidak muncul. Tahap selanjutnya adalah disinfeksi. Ini wajib, terutama untuk alat potong, gunting pangkas, gunting dahan, gunting kebun, dan gergaji. Banyak penyakit tanaman berbahaya menyebar melalui luka sayatan ini. Dengan apa kita bisa mendisinfeksi? Cara termudah dan termurah adalah dengan mengelap mata pisau menggunakan alkohol atau antiseptik berbasis alkohol. Anda juga bisa menggunakan obat-obatan dari apotek seperti klorheksidin. Antiseptik khusus kebun berbasis tembaga atau zat aktif lainnya juga bisa dipakai. Beberapa tukang kebun menggunakan larutan kalium permanganat, PK, berwarna merah muda gelap. Rendam alat dalam larutan selama beberapa menit, atau lap mata pisaunya secara menyeluruh dengan kain yang dibasahi. Setelah didisinfeksi, alat harus dikeringkan lagi. Sekarang, periksa gagang kayu. Jika sudah retak, kering, atau banyak serpihan kasar yang bisa melukai, Anda harus segera memperbaikinya. Haluskan permukaannya dengan amplas sampai benar-benar licin. Setelah itu, lumasi gagang dengan minyak pelapis atau minyak khusus kayu. Ini akan melindunginya dari kelembapan dan pembusukan, sehingga alat bisa bertahan jauh lebih lama. Gagang yang dicat juga sebaiknya diperbarui jika catnya sudah mengelupas. Setelah semua prosedur ini, oleskan sedikit oli mesin atau gemuk tipis-tipis pada bagian logam. Ini akan menciptakan lapisan pelindung yang mencegah korosi selama penyimpanan musim dingin. Alat-alat Anda akan terlihat seperti baru dan siap tempur. Pekerjaan yang mungkin terlihat membosankan ini sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap kerja keras Anda dan kepedulian terhadap kesehatan kebun Anda. Alat yang bersih itu bagus, tapi alat yang tajam itu jauh lebih baik. Gunting pangkas yang tumpul tidak memotong, melainkan hanya merusak dan merobek jaringan tanaman, meninggalkan luka sobek yang tidak rapi. Luka seperti ini sangat sulit sembuh dan menjadi pintu gerbang masuknya infeksi. Sekop yang tumpul juga membutuhkan usaha 2 kali lipat saat menggali tanah. Oleh karena itu, langkah teknis kita yang kedua adalah mengasah atau menajamkan semua alat yang berfungsi untuk memotong dan menggali. Mari kita mulai dari gunting pangkas, sekator, dan gunting dahan. Kebanyakan dari alat ini memiliki 1 bilah pemotong dan 1 bilah penopang. Yang perlu diasah hanyalah bilah pemotongnya, dan itu pun hanya dari 1 sisi saja, sisi luar, sambil mempertahankan sudut asah pabrikan. Jangan sekali-kali mencoba mengasah sisi dalamnya yang rata, itu hanya akan merusak alat Anda. Untuk mengasah, Anda bisa menggunakan pengasah khusus gunting pangkas, musat, batu asah yang halus, atau bahkan kikir berlian, diamond file. Jika ini pertama kalinya Anda melakukannya, tontonlah beberapa video tutorial untuk memahami teknik yang benar. Gerakannya harus halus, searah, dari pangkal bilah menuju ujung. Jangan menekan terlalu keras.
Tujuan Anda adalah menghilangkan lapisan tipis logam dan mengembalikan ketajaman mata pisau. Setelah beberapa kali gerakan, sentuhlah bilah tersebut dengan jari Anda. Sangat hati-hati untuk menilai ketajamannya. Gunting pangkas yang terasah dengan baik seharusnya bisa memotong kertas dengan mudah. Setelah diasah, pastikan untuk melumasi bagian yang bergerak, pegas, dan kunci gunting pangkas dengan oli mesin. Sekarang kita beralih ke gergaji. Mengasahnya adalah proses yang lebih rumit, membutuhkan keahlian dan alat khusus, seperti kikir segitiga untuk mengatur jarak dan mengasah gigi gergaji. Jika Anda tidak yakin, lebih baik serahkan gergaji tersebut ke bengkel profesional. Namun, jika Anda memutuskan untuk melakukannya sendiri, pelajari dulu teorinya, bagaimana cara mengatur jarak gigi yang benar, dan sudut asah apa yang harus dipertahankan. Jangan lupakan juga sekop, cangkul, dan koret. Ya, alat-alat ini juga perlu diasah. Sekop yang tajam akan jauh lebih mudah menembus tanah, terutama tanah padat dan liat. Untuk menajamkan sekop dan cangkul, Anda bisa menggunakan kikir biasa atau gerinda dengan mata amplas flap disc. Asahlah mata potongnya dengan membentuk sudut kemiringan, bevel dari sisi depan. Anda tidak perlu mencapai ketajaman setajam silet, tetapi mata potongnya harus jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ini akan sangat meringankan seluruh pekerjaan berkebun Anda di musim semi. Terakhir, jangan lupakan bilah pisau mesin pemotong rumput, lawnmower, dan pemangkas, trimmer. Pisau yang tumpul tidak memotong rumput melainkan merobeknya, menyebabkan ujung-ujung daun menguning dan rumput terlihat kusam. Lepas bilah pisau dari mesin pemotong rumput. Pastikan mesin telah dimatikan dan kabel busi dilepas untuk model bensin. Jepit diragum, lalu asah dengan kikir atau gerinda sambil mempertahankan keseimbangannya. Ini berarti Anda harus menghilangkan jumlah logam yang sama dari kedua sisi. Jika tidak, akan terjadi getaran saat mesin dioperasikan, dan ini bisa merusak mesin. Dengan meluangkan waktu beberapa jam untuk mengasah alat, Anda akan menghemat puluhan jam dan energi yang sangat besar saat puncak musim tanam tiba. Selain perkakas tangan, banyak pekebun juga memiliki mesin yang lebih canggih dan tentu saja mesin-mesin ini juga perlu perawatan sebelum disimpan. Fokus ketiga kita adalah pemeriksaan dan penyimpanan power tools seperti traktor tangan, kultivator, mesin pemotong rumput, dan juga sistem irigasi. Kita mulai dari mesin berbahan bakar bensin. Jika Anda membiarkannya begitu saja di gudang dengan sisa bensin di tangki, siap-siap kaget di musim semi. Selama penyimpanan, bensin bisa terurai, membentuk endapan yang bisa menyumbat sistem bahan bakar dan karburator. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mesin dengan benar untuk penyimpanan. Ada dua cara. Yang pertama, kosongkan seluruh bahan bakar dari tangki dan karburator. Caranya, nyalakan mesin dan biarkan bekerja sampai mati dengan sendirinya. Ini memastikan jalur bahan bakar kering dan bersih. Cara kedua adalah sebaliknya. Isi penuh tangki dengan bensin baru, tambahkan stabilisator bahan bakar khusus. Stabilisator ini mencegah bensin teroksidasi dan terurai, sehingga mempertahankan kualitasnya selama berbulan-bulan. Metode ini juga bagus, karena melindungi dinding bagian dalam tangki dari karat. Untuk memilih cara yang tepat, sebaiknya cek buku panduan peralatan Anda. Langkah wajib berikutnya adalah ganti oli mesin. Selama musim penggunaan, oli pasti menampung produk keausan dan residu karbon. Menyimpan campuran kotor ini di crankcase sepanjang musim adalah ide buruk. Senyawa asam dalam oli bekas dapat menyebabkan korosi pada komponen internal mesin. Oleh karena itu, di akhir musim, buang oli lama saat mesin masih hangat dan isi dengan oli baru yang direkomendasikan pabrikan. Bersihkan atau ganti juga filter udara. Filter yang tersumbat membuat mesin sulit bernapas, yang menyebabkan penurunan daya dan peningkatan konsumsi bahan bakar. Bersihkan badan mesin dari kotoran dan rumput. Periksa dan kencangkan semua sekrup dan mur jika perlu. Lepaskan busi dan periksa kondisinya. Jika banyak jelaga, bersihkan atau ganti. Anda bisa meneteskan beberapa tetes oli mesin ke lubang busi dan putar engkolnya perlahan beberapa kali untuk melumasi dinding silinder. Setelah itu, pasang kembali busi ke tempatnya. Sekarang tentang sistem irigasi. Selang harus dikosongkan sepenuhnya dari air, karena jika air membeku, ia akan merobek selang. Gulung selang dan gantung di gudang. Periksa semua konektor, pistol semprot, dan sprinkler. Bersihkan dari kotoran dan kerak kapur. Jika Anda menggunakan sistem irigasi tetes, sistem ini juga harus ditiup, dikosongkan dari air, dan disimpan.
Periksa pompa air jika ada. Pastikan pompa kering dan disimpan di ruangan yang aman. Perawatan mesin sebelum musim penyimpanan ini adalah jaminan bahwa di musim semi, mesin Anda akan menyala dengan mudah dan akan melayani Anda dengan setia. Setelah semua alat dan perlengkapan dibersihkan, diasah dan dirawat, kita tiba di langkah teknis terakhir, merapikan tempat penyimpanannya, baik itu di gudang, garasi, atau ruang utilitas. Ini bukan sekadar masalah estetika. Organisasi ruang kerja yang cerdas akan menghemat waktu, mengurangi stres, dan memperpanjang umur barang-barang Anda. Mulailah dengan memilah barang tak terpakai. Decluttering. Pasti selama bertahun-tahun, Anda menumpuk banyak barang yang tidak perlu. Kaleng cat kosong, ember tua yang bocor, alat-alat rusak yang selalu Anda tunda perbaikannya, sisa-sisa papan, atau potongan plastik. Desember adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan semua sampah ini tanpa penyesalan. Anda akan terkejut melihat betapa banyaknya ruang kosong yang akan Anda dapatkan. Sekarang, setelah ruangan Anda lebih lapang, saatnya memikirkan sistem penyimpanan. Prinsip utamanya adalah, semuanya harus terlihat dan mudah diakses. Keputusan terburuk adalah menumpuk semuanya di satu sudut. Anda akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk menggali tumpukan itu demi menemukan cangkul yang Anda cari. Manfaatkan dinding. Ini adalah ruang paling berharga yang sering diabaikan. Pasang kait, bracket, atau gantungan di dinding. Anda bisa menggantung sekop, garu, atau garpu di sana. Dengan begitu, peralatan tidak memakan ruang lantai dan selalu siap digunakan. Untuk alat-alat kecil seperti gunting pangkas, sekop tangan, atau pisau, buatlah panel display khusus. Ambil selembar papan triplek, pasang ke dinding, lalu pasang paku atau sekrup sebagai gantungan alat. Anda bahkan bisa menggarisi bentuk setiap alat menggunakan spidol agar Anda selalu tahu di mana tempatnya. Ini sangat mendisiplinkan. Gunakan rak dan lemari penyimpanan. Tempat ini ideal untuk menyimpan perkakas listrik, jerigen oli, pupuk, dan perlengkapan keselamatan. Pastikan Anda memisahkan pupuk organik dari pupuk mineral. Untuk bahan kimia beracun, simpan dalam kotak atau lemari tertutup rapat yang terpisah, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Selalu cek tanggal kedaluarsa semua produk dan buang tanpa ragu yang sudah expired. Untuk menyimpan paku, sekrup, baut, dan pernak-pernik kecil lainnya, wadah plastik transparan atau toples kaca biasa sangatlah ideal. Dengan cara ini, Anda bisa langsung melihat apa yang ada di dalamnya. Lakukan inventarisasi bahan habis pakai. Buat daftar barang yang perlu Anda beli sebelum musim semi. Sarung tangan, tali, kawat, label tanaman, penutup pelindung, dan plastik rumah kaca. Masukkan daftar ini ke dalam daftar belanja umum Anda. Pikirkan tentang pencahayaan dan kenyamanan. Jika gudang Anda gelap, pasang lampu. Letakkan alas karet di lantai agar lebih nyaman saat bekerja. Mungkin ada baiknya Anda menempatkan meja kerja kecil, workbench, untuk perbaikan minor. Dengan menciptakan sistem yang teratur dan fungsional di bulan Desember ini, Anda akan mengubah gudang Anda dari tempat penyimpanan sampah menjadi bengkel tukang kebun yang sebenarnya. Musim semi nanti, Anda akan sangat berterima kasih pada diri sendiri karena Anda bisa menemukan barang apapun yang dibutuhkan hanya dalam 10 detik. Kita sudah tiba di langkah besar keempat yang akan membahas inti dari pertanian, tanah kita. Kita sudah menganalisis komposisinya, dan kini saatnya kita membahas bagaimana cara melindungi dan memperbaiki kondisi tanah selama periode musim dingin. Blok pertama dari langkah ini adalah mulsa musim dingin. Membiarkan bedengan atau lahan terbuka tanpa penutup di musim dingin adalah salah satu kesalahan terbesar dalam berkebun. Tanah yang terbuka akan terpapar langsung oleh cuaca ekstrim. Ia terkikis oleh air hujan, dikeringkan oleh angin, membeku hingga kedalaman yang signifikan, dan struktur alaminya hancur. Akibatnya, saat musim semi tiba, alih-alih mendapatkan tanah yang gembur dan subur, Anda hanya akan mendapatkan lapisan keras yang padat dan tidak bernyawa. Mulsa adalah selimut bagi tanah Anda, yang tidak hanya melindunginya, tetapi juga bekerja keras untuk menjamin hasil panen Anda di masa depan, sepanjang musim dingin. Pai Matuam. Apa saja fungsi utama dari mulsa musim dingin ini? Pertama, ia melindungi tanah dari erosi. Tetesan air hujan atau air lelehan salju tidak akan langsung menghantam tanah terbuka, mencegah pengikisan dan terbawanya lapisan subur. Kedua, mencegah pembekuan yang terlalu dalam. Dengan lapisan mulsa, tanah akan membeku lebih dangkal dan mencair lebih cepat saat musim semi.
Ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme bermanfaat di tanah dan cacing tanah yang terus bekerja bahkan selama cuaca dingin. Ketiga, mulsa menekan pertumbuhan gulma. Benih-benih gulma yang jatuh ke permukaan tanah tidak akan bisa berkecambah di musim semi karena tertutup lapisan mulsa. Keempat, ia adalah sumber bahan organik. Selama musim dingin dan awal musim semi, lapisan mulsa yang paling bawah akan mulai terurai, memperkaya tanah dengan humus dan nutrisi. Di musim semi, tugas Anda hanyalah mencampurkan sisa-sisa mulsa ini ke lapisan tanah paling atas. Dengan apa kita bisa memulsa bedengan di musim dingin? Ada banyak sekali pilihan, dan kabar baiknya sebagian besar gratis. Bahan yang paling baik dan mudah didapat adalah daun-daun kering yang berguguran. Di kebun Anda, pastikan daun yang Anda gunakan sehat dan tidak terinfeksi penyakit. Kumpulkan daun-daun tersebut dan tutup bedengan Anda dengan lapisan setebal 10 hingga 15 cm. Jerami, soloma, atau hai, rumput kering, juga sangat cocok. Keduanya menciptakan lapisan longgar dan berongga yang memberikan perlindungan optimal dari suhu beku. Pilihan lain yang baik adalah rumput yang baru dipotong dan dikeringkan. Terutama jika Anda rutin memotong rumput hingga akhir musim gugur. Anda juga dapat menggunakan kulit kayu yang dicacah, serpihan kayu, atau serbuk gergaji. Yes. Namun, hati-hati dengan serbuk gergaji yang masih segar. Saat terurai, serbuk gergaji cenderung menyerap nitrogen dari tanah. Oleh karena itu, lebih baik menggunakannya setelah dikomposkan atau mencampurnya dengan pupuk nitrogen saat musim semi. Bahan unggulan lainnya adalah kompos neem. Jika Anda memiliki kompos yang sudah matang, sebarkan setebal 5 hingga 7 cm di permukaan bedengan. Ini berfungsi ganda sebagai mulsa sekaligus pupuk organik yang luar biasa. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemulsaan? Jangan terlalu cepat. Tunggulah sampai embun beku ringan pertama terjadi dan lapisan atas tanah sudah sedikit membeku. Jika Anda menutup tanah yang masih terlalu hangat dan lembab, ini justru bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi tikus. Dengan menyelimuti bedengan Anda menggunakan selimut organik ini, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi kesehatan dan kesuburan tanah Anda di masa mendatang. Melanjutkan pembahasan tentang bahan organik, mari kita fokus pada jantung utama kebun yang sehat, tumpukan kompos. Banyak orang mengira bahwa selama musim dingin atau periode dingin yang ekstrim, proses pengomposan akan berhenti. Sebenarnya tidak sepenuhnya begitu. Memang prosesnya melambat, tetapi tidak berhenti total, terutama di bagian tengah tumpukan, di mana suhunya masih bisa bertahan relatif hangat. Langkah kedua dalam perawatan tanah kita adalah pengelolaan kompos yang tepat selama periode dingin ini. Jika Anda sudah memiliki tumpukan atau kotak kompos, tugas Anda adalah mempersiapkannya menghadapi periode dingin dan terus menambah bahan baku. Sebelum terjadi dingin yang ekstrem, sebaiknya tumpukan kompos ditutup atau diisolasi. Tindakan ini sangat membantu menjaga suhu dan kelembapan, serta melindunginya dari pencucian nutrisi oleh air hujan. Apa yang bisa digunakan sebagai penutup? Anda bisa memanfaatkan karpet bekas, potongan linoleum, terpal hitam, atau cukup meletakkan lapisan tebal jerami atau daun-daun kering di atasnya. Jika tumpukan kompos Anda mengering parah, sangat penting untuk melembabkannya. Siramkan beberapa ember air. Kelembapan ideal untuk pengomposan adalah seperti spons yang sudah diperas, lembab tapi tidak becek. Kompos yang terlalu kering tidak akan terurai. Selama periode dingin, kita masih terus menghasilkan sampah organik berharga dari dapur, kulit sayuran, ampas kopi, sisa teh, dan cangkang telur. Jangan buang harta karun ini. Semua itu adalah komponen hijau yang kaya nitrogen, sangat baik untuk kompos Anda. Bagaimana cara menambahkannya saat dingin? Hindari menumpuknya begitu saja di atas permukaan yang beku. Buatlah lubang di bagian tengah penutup, lalu masukkan sampah dapur tersebut. Usahakan menenggelamkannya ke bagian inti tumpukan. Setelah itu, tutup kembali lubang tersebut. Cara ini akan merangsang aktivitas mikroorganisme di pusat tumpukan yang hangat. Selain sisa dapur, ada juga komponen lain yang bisa ditambahkan saat musim dingin, seperti abu kayu dari tungku atau perapian. Abu ini adalah sumber kalium, fosfor, dan berbagai mikronutrien yang sangat berharga. Namun, jangan berlebihan dalam menggunakan abu. Karena sifatnya yang basa atau alkali, terlalu banyak abu dapat membuat kompos menjadi terlalu basa. Tambahkan sedikit demi sedikit, taburkan di antara lapisan bahan organik.
Selama musim dingin, Anda juga bisa memasukkan karton yang sudah dicacah, kertas, hindari yang mengkilap dan tinta berwarna, atau kain katun bekas ke dalam kompos. Ini adalah komponen coklat yang kaya karbon, esensial untuk menjaga keseimbangan. Jika Anda baru berencana membuat tumpukan kompos, masa ini adalah waktu yang tepat untuk membangun wadah atau kotak kompos dan mulai mengumpulkan bahan. Kumpulkan sisa-sisa dapur Anda. Negosiasikan dengan tetangga yang memiliki ternak untuk membeli pupuk kandang untuk musim semi, dan simpan daun-daun gugur dalam karung. Membuat kompos sendiri adalah proses mengubah sampah menjadi emas hitam bagi kebun Anda. Ini adalah cara yang paling ramah lingkungan dan murah untuk mendapatkan pupuk berkualitas tinggi yang akan menyegarkan tanah Anda, memperbaiki strukturnya, dan memberi nutrisi lengkap bagi tanaman. Ada satu lagi teknik agronomis yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tanah, dan ini harus direncanakan justru di musim dingin atau di akhir tahun ini. Ini adalah pupuk hijau atau tanaman penutupa. Pupuk hijau adalah tanaman yang ditanam bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Tanaman ini biasanya dipotong, lalu dibenamkan ke dalam tanah, atau dibiarkan di permukaan sebagai mulsa. Bagian ketiga dari langkah keempat, kita kali ini berfokus pada perencanaan penggunaan pupuk hijau. Meskipun sebagian besar jenis pupuk hijau sudah terlambat ditanam pada bulan Desember, kecuali di daerah dengan iklim yang sangat ringan. Namun justru sekaranglah saatnya Anda harus memutuskan di mana, kapan, dan jenis pupuk hijau apa yang akan Anda tanam di musim tanam berikutnya. Bagaimana cara kerja pupuk hijau? Pertama, sistem perakaran mereka yang kuat menembus tanah secara mendalam. Ini melonggarkan dan menyusun struktur tanah, membuatnya memiliki aerasi dan drainase yang lebih baik. Akar-akar ini juga membantu mengangkat nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam ke permukaan. Kedua, setelah tumbuh subur dan dipotong, biomasa hijaunya yang melimpah saat dibenamkan ke tanah akan memperkaya tanah dengan bahan organik, nitrogen, dan unsur hara penting lainnya. Ini pada dasarnya seperti kompos yang tumbuh langsung di bedengan Anda. Ketiga, banyak jenis pupuk hijau memiliki sifat fitosanitari. Mereka dapat menekan pertumbuhan gulma, mengusir hama tertentu, seperti ulat kawat atau wireworm, dan bahkan membersihkan tanah dari patogen. Jenis pupuk hijau apa yang harus dipilih? Ada banyak sekali, dan setiap jenis punya keistimewaan. Tanaman dari famili Brassicaceae, seperti mustar putih, lobak minyak, atau rapeseed, tumbuh sangat cepat, menghasilkan banyak biomasa hijau, serta sangat efektif dalam menekan gulma dan mensterilkan tanah. Ini adalah pilihan ideal untuk ditanam di awal musim semi sebelum menanam tanaman utama, atau ditanam di musim gugur setelah panen. Kelompok kacang-kacangan atau leguminosae, seperti Vicia, semanggi, lupin, atau kacang polong sawah, unik karena akarnya dihuni oleh bakteri nodul. Bakteri ini mampu mengikat nitrogen atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah. Mereka adalah prekursor terbaik untuk tanaman yang sangat membutuhkan nitrogen, contohnya kubis atau labu. Tanaman serealia seperti gandum hitam, gandum, atau jelai terkenal karena sistem perakaran serabutnya yang kuat. Akar ini mampu melonggarkan dan menyusun struktur tanah, bahkan pada tanah liat yang paling berat sekalipun. Gandum hitam, musim dingin yang ditanam di musim gugur, adalah salah satu cara terbaik untuk memulihkan tanah yang sudah kelelahan. Ada juga pupuk hijau lain, misalnya Phacelia, yang merupakan tanaman madu hebat, cocok untuk semua jenis tanah, dan merupakan prekursor universal atau soba, buckwheat, yang memperkaya tanah dengan fosfor dan kalium. Tugas Anda di bulan ini adalah mengambil denah kebun atau lahan Anda, dan menandai bedengan mana saja yang ingin Anda tingkatkan kualitasnya menggunakan pupuk hijau. Misalnya, bedengan tempat Anda akan menanam kubis musim depan, dapat Anda tanami campuran gandum dan Vicia di awal musim semi. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, mereka akan tumbuh padat, lalu Anda potong dan benamkan ke tanah. Setelah beberapa minggu, Anda bisa menanam bibit kubis di tanah yang sudah disiapkan dan subur. Contoh lain, bedengan yang selesai panen kentang awal, dapat Anda tanam mustard di bulan Juli, agar ia bisa menekan gulma dan mensterilkan tanah menjelang musim gugur. Pastikan benih pupuk hijau ini masuk ke daftar belanja Anda. Ini adalah investasi yang tidak mahal, namun sangat efektif untuk memastikan kebun Anda sehat dalam jangka panjang. Kita sudah mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Kini, kita memasuki bagian penutup dari langkah keempat kita,
Ini berkaitan dengan perencanaan dini dan pembelian komponen yang mungkin belum dimiliki kebun Anda agar bisa tumbuh maksimal. Kita bicara tentang pembenah tanah dan pupuk. Berdasarkan analisis, kita sudah tahu persis kekurangan tanah kita. Sekarang saatnya membuat rencana pembelian yang konkret. Mengapa ini harus dilakukan di musim dingin? Pertama, sama seperti benih, di musim dingin belum ada lonjakan permintaan atau rush. Anda bisa santai mempelajari pasar, membandingkan harga, dan memilih pemasok terbaik. Di musim semi, harga barang-barang yang paling dicari, seperti gambut, kompos, atau humus, biasanya melonjak. Kedua, jika Anda membutuhkan volume besar, misalnya 1 truk pupuk kandang atau kompos, di musim dingin, pemasok sering memiliki lebih banyak waktu luang dan armada yang siap. Pengaturan pengiriman jadi lebih mudah. Jadi, apa saja yang mungkin dibutuhkan? Jika hasil analisis menunjukkan bahwa tanah Anda asam, Anda memerlukan penetral keasaman, soil amelioran. Yang paling umum adalah dolomit, yang mengandung kalsium dan magnesium, atau kapur mati, hidroksida kalsium. Hitung jumlah yang dibutuhkan berdasarkan tingkat keasaman dan jenis tanah Anda. Tanah liat membutuhkan dosis lebih tinggi daripada tanah berpasir. Idealnya, bahan-bahan ini diaplikasikan pada musim gugur saat penggalian tanah. Tetapi jika Anda terlewat, Anda masih bisa melakukannya pada awal musim semi. Jika tanah Anda berat dan liat, tanah lempung, berarti ia kekurangan kegemburan dan sirkulasi udara. Dalam kasus ini, sahabat terbaik Anda adalah pasir sungai kasar, gambut dataran rendah, atau kompos siap pakai. Bahan-bahan ini akan membuat struktur tanah lebih ringan dan berbutir. Sebaliknya, jika tanah Anda terlalu ringan, berpasir, dan tidak mampu menahan kelembapan, Anda perlu menambahkan komponen yang bersifat menahan air. Ini termasuk kompos, pupuk kandang yang sudah matang, humus, tepung tanah liat, atau biohumus. Bahan-bahan ini akan bekerja seperti spons, menyerap dan menahan air serta nutrisi. Mungkin kebun Anda kekurangan bahan organik. Dalam hal ini, rencanakan pembelian pupuk kandang yang sudah matang, kuda atau sapi, kotoran ayam, gunakan dengan sangat hati-hati dan encerkan secara ekstensif, atau biohumus, siap pakai, produk hasil kerja cacing tanah. Ini adalah pupuk organik yang terkonsentrasi dan seimbang. Selain bahan organik, Anda mungkin juga memerlukan pupuk mineral untuk mengatasi kekurangan spesifik yang teridentifikasi melalui analisis. Contohnya, superfosfat untuk memenuhi kekurangan fosfor, atau kalium sulfat untuk asupan kalium. Buatlah daftar rinci. Apa yang Anda butuhkan, berapa jumlahnya, dan untuk bedengan mana. Cari pemasok, bandingkan harga, dan mungkin negosiasikan pengiriman untuk awal musim semi. Pendekatan ini akan memungkinkan Anda menyambut musim tanam baru dalam kondisi siap tempur, dengan segala yang dibutuhkan untuk menciptakan tanah ideal, dasar dari panen rekor di masa depan. Inilah yang disebut pendekatan profesional dan strategis, yang membedakan seorang pekebun yang sukses. Kita telah tiba di langkah kelima, sekaligus langkah pamungkas dari persiapan berkebun kita di musim dingin. Dan kali ini fokusnya bukan pada bedengan, benih, atau peralatan. Fokusnya adalah pada sosok paling penting dalam berkebun, diri Anda sendiri. Desember adalah waktu yang sangat ideal untuk berinvestasi dalam pengetahuan dan keterampilan Anda. Blok pertama dalam langkah ini adalah membaca dan belajar. Berkebun itu sejatinya adalah ilmu pengetahuan yang terus berevolusi. Selalu muncul varietas baru, teknologi baru, dan pendekatan baru dalam perlindungan tanaman. Agar kita tetap up to date dan terhindar dari kesalahan, kita wajib terus belajar. Malam-malam di musim dingin sangat cocok untuk menyelami dunia literatur perkebunan. Mulai dari mana? Mulai dari buku-buku klasik. Cari buku-buku dari penulis terkemuka yang berfokus pada pertanian organik atau pendekatan alami, natural farming. Buku-buku ini akan menanamkan filosofi yang tepat, mengajarkan Anda untuk memahami alam, alih-alih melawannya. Buku-buku tersebut menjelaskan cara kerja kehidupan tanah dan bagaimana menciptakan ekosistem yang seimbang di lahan Anda. Selain karya fundamental, pelajari juga panduan praktis. Belilah ensiklopedia tanaman sayuran yang bagus dan penuh ilustrasi. Di dalamnya, Anda akan menemukan informasi rinci mengenai agroteknik setiap tanaman, mulai dari jadwal tanam hingga teknik pembentukan semak. Buku ini akan menjadi pegangan wajib Anda selama bertahun-tahun. Jangan abaikan majalah atau surat kabar untuk para pekebun. Di dalamnya sering dimuat artikel-artikel terkini, tips dari para pekebun berpengalaman, kalender tanam, hingga ulasan produk terbaru. Berlanggananlah 1 atau 2 publikasi yang Anda sukai.
Sepanjang musim dingin, Anda akan mengumpulkan banyak ide bermanfaat. Pastikan Anda memiliki buku catatan berkebun atau file digital di komputer, tempat Anda menuliskan poin-poin yang paling menarik dan penting. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Catatlah resep pupuk, skema penanaman campuran, nama varietas favorit, hingga kontak nursery atau penangkar benih. Buku catatan ini akan menjadi ensiklopedia pengetahuan pribadi Anda. Berikan perhatian khusus untuk mempelajari penyakit dan hama yang Anda hadapi musim lalu. Cari foto-foto berkualitas tinggi di internet agar Anda bisa belajar mengidentifikasi masalah sejak dini. Pelajari berbagai metode pengendalian, baik secara agroteknik, seperti rotasi tanaman dan penanaman yang tepat, biologis, seperti menarik serangga bermanfaat dan menggunakan biopestisida maupun kimia. Penting untuk mengetahui obat mana yang efektif untuk masalah tertentu dan bagaimana cara mengaplikasikannya dengan benar agar tidak membahayakan diri sendiri maupun lingkungan. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin percaya diri Anda dalam bertindak. Pengetahuan adalah alat tukang kebun yang paling ampuh, memungkinkan Anda mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan panen yang tinggi secara stabil. Jadikan bulan Desember ini sebagai semester pendidikan pribadi Anda. Di abad ke-21 ini, belajar sudah jauh melampaui batas-batas buku dan majalah. Internet memberikan kita akses dan kesempatan tak terbatas untuk mendapatkan pengetahuan. Bagian kedua dari langkah edukasi kita adalah menguasai sumber daya daring. Dan di sini, tentu saja, konten video memegang posisi utama. Di platform seperti YouTube, ada ratusan, bahkan ribuan, kanal yang didedikasikan untuk dunia berkebun dan bertani. Tugas Anda adalah menemukan beberapa kreator yang memiliki pendekatan yang cocok, sepaham dengan filosofi bercocok tanam Anda, dan yang sangat penting, berada di zona iklim yang serupa dengan Anda. Menonton tips dari vlogger di daerah tropis, padahal Anda tinggal di dataran tinggi yang dingin mungkin menarik, tapi tidak akan banyak gunanya. Carilah ahli regional yang dekat dengan lokasi Anda. Apa yang harus diperhatikan saat memilih kanal? Perhatikan cara kreator menyajikan materi. Apakah dia hanya menunjukkan visual yang indah, ataukah dia menjelaskan secara rinci mengapa dia melakukan A, bukan B? Apakah dia berbagi tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalan? Seorang vlogger yang jujur dan berpengalaman pasti akan menceritakan kesalahannya, dan ini adalah pelajaran yang paling berharga. Buatlah playlist video yang berguna. Misalnya, cara memangkas tomat yang benar, cara membasmi hama dengan bahan alami, atau cara membuat bedeng yang hangat. Selama periode istirahat atau waktu luang Anda punya waktu untuk menonton video-video ini tanpa terburu-buru dan memahami semua detailnya. Selain video, ada juga banyak sekali forum berkebun dan grup tematik di media sosial. Ini adalah gudang pengetahuan kolektif yang sesungguhnya. Di sana, Anda bisa mengajukan pertanyaan apapun, bahkan yang menurut Anda paling konyol, dan mendapatkan jawaban dari puluhan pekebun berpengalaman. Anda dapat mengunggah foto tanaman yang sakit, dan mereka akan membantu Anda menentukan penyebab penyakitnya. Anda bisa berbagi masalah dan mendapatkan banyak saran solutif. Jangan malu untuk berinteraksi, bertanya, dan berbagi pengalaman Anda. Hal ini akan sangat memperkaya pengetahuan Anda. Alat yang kuat lainnya adalah kursus daring, online courses, dan webinar. Banyak ahli agronomi, desainer lanskap, dan pekebun senior yang menyelenggarakan program pelatihan, baik yang berbayar maupun gratis. Ini bisa berupa kursus menanam mawar, webinar pertanian alami, atau masterclass cara memangkas pohon buah. Ini adalah informasi yang terstruktur dan terkonsentrasi langsung dari para profesional. Ya, Anda mungkin perlu membayar untuk beberapa kursus, tetapi investasi ini akan terbayar berkali-kali lipat karena menyelamatkan Anda dari kesalahan mahal. Berlanggananlah newsletter dari beberapa perusahaan agrikultur atau pusat kebun. Mereka sering mengirimkan artikel, tips bermanfaat, dan informasi mengenai promosi. Gunakan waktu luang Anda untuk menjadi anggota aktif komunitas pekebun daring. Ini tidak hanya berguna, tapi juga sangat menarik. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam hobi ini, dan akan menemukan banyak orang yang memiliki minat yang sama. Walaupun belajar daring, online punya banyak keunggulan. Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka dan berbagi pengalaman secara langsung. Blok ketiga dari langkah kelima kita adalah bergerak ke dunia luring, offline, yaitu dunia nyata para pekebun. Di kota-kota besar, inilah saatnya berbagai pameran tematik, bazar, dan ceramah diselenggarakan. Ikuti pengumuman atau jadwal acara di kota Anda.
Seringkali balai budaya, kebun raya, atau bahkan pusat perbelanjaan kebutuhan kebun yang besar mengadakan pertemuan dengan ahli agronomi, penangkar bibit, atau desainer lanskap ternama. Menghadiri ceramah semacam itu adalah kesempatan unik untuk tidak hanya mendapatkan informasi langsung dari pakar yang diakui, tetapi juga mengajukan pertanyaan pribadi yang paling mendesak. Pastikan Anda membawa buku catatan dan pulpen untuk merekam poin-poin paling penting. Dalam acara-acara ini, Anda juga berkesempatan bertemu pekebun lain yang punya minat sama dan bertukar kontak. Peluang hebat lainnya untuk pengembangan diri adalah bergabung dengan klub atau komunitas berkebun lokal. Komunitas seperti ini ada di banyak kota maupun pedesaan. Anggota klub rutin bertemu, berbagi pengalaman, benih, bibit, bahkan mengatur pembelian pupuk atau media tanam secara kolektif dengan harga grosir. Mereka mengundang pembicara dan mengadakan pameran hasil panen yang mereka budidayakan. Menjadi bagian dari komunitas ini berarti Anda akan terus berada dalam arus informasi terkini yang disesuaikan secara khusus untuk wilayah Anda. Anda akan tahu varietas mana yang paling sukses di daerah Anda pada musim tanam lalu, cara menghadapi hama lokal, bahkan di mana mendapatkan pupuk kandang kualitas terbaik. Ini adalah pengalaman praktis yang tak ternilai harganya, yang tidak akan Anda temukan di buku manapun. Jika di tempat tinggal Anda belum ada klub resmi, mungkin inilah saatnya Anda mempertimbangkan untuk mendirikannya. Mulailah dari hal kecil, kumpulkan beberapa tetangga atau teman yang sama-sama bersemangat dengan kegiatan bercocok tanam. Adakan acara minum teh di sore hari, di mana setiap orang dapat berbagi kisah sukses maupun kegagalan mereka selama musim tanam yang lalu. Pertukaran pengalaman semacam ini sangat bermanfaat. Jangan lupakan interaksi dengan tetangga di sekitar kebun atau rumah Anda. Sudah pasti di antara mereka ada pekebun senior yang berpengalaman, yang tahu segalanya tentang pertanian di wilayah lokal Anda. Jangan ragu untuk mendekat dan meminta saran mereka. Seringkali, orang-orang seperti ini dengan senang hati akan membagikan rahasia mereka yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Tunjukkan rasa hormat pada pengalaman mereka, dan Anda akan mendapatkan mentor yang paling berharga. Interaksi langsung akan memberi Anda energi, menginspirasi pencapaian baru, dan membantu menghindari banyak kesalahan. Manfaatkan waktu luang ini untuk membangun jaringan sosial yang penting dalam dunia berkebun. Dan tibalah kita di blok terakhir, yang ke-20, yang akan menyempurnakan sistem persiapan 5 langkah yang telah kita lalui. Kita sudah menganalisis masa lalu, merencanakan masa depan, menyiapkan peralatan, benih, dan media tanam, serta mendapatkan ilmu baru. Sekarang tinggal satu hal terpenting, menyiapkan diri kita sendiri untuk sukses. Blog ini didedikasikan untuk penetapan tujuan dan visualisasi. Sekadar menginginkan panen besar itu terlalu abstrak. Agar mendapatkan hasil nyata, tujuan Anda harus spesifik, terukur, dan realistis. Coba duduklah dengan tenang dan renungkan, apa sebenarnya arti panen besar bagi Anda di musim mendatang. Mungkin Anda ingin memanen 10 ember kentang pilihan, atau menyiapkan 30 liter jus tomat dari kebun Anda sendiri. Atau mungkinkah tujuan Anda adalah menanam labu raksasa seberat 10 kg dan membuat tetangga terkejut? Catatlah tujuan-tujuan Anda. Misalnya, 1. Memanen minimal 5 kg mentimun dari setiap batang. 2. Sepenuhnya memenuhi kebutuhan sayuran hijau keluarga dari bulan Mei hingga Oktober. 3. Menanam 3 jenis tanaman baru bagi saya, misalnya okra, ciplukan, dan mangold. 4. Akhirnya membasmi hama ulat kawat di lahan kentang. Begitu tujuan tercatat, ia tidak lagi sekadar mimpi, melainkan berubah menjadi rencana aksi. Sekarang saatnya menggunakan visualisasi. Ini adalah alat psikologis yang kuat untuk membantu menyetel pikiran kita agar mencapai tujuan. Bayangkan kebun masa depan Anda dalam setiap detailnya. Lihatlah bedengan yang rapi dan sudah dimulsa. Lihat timun yang merambat pada lanjaran, dipenuhi buah-buah yang kokoh dan renyah. Lihatlah tanaman tomat yang kuat, penuh dengan sari merah. Cium aroma kacang polong yang sedang berbunga, dengar dengungan lebah. Bayangkan Anda memetik stroberi matang yang hangat karena matahari, lalu menyantapnya. Bayangkan Anda masuk ke gudang penyimpanan, dan rak-raknya penuh sesak dengan botol-botol hasil panen yang Anda awetkan. Semakin jelas dan detail gambaran ini dalam imajinasi Anda, semakin kuat motivasi yang Anda miliki. Cara terbaik untuk mengabadikan gambaran ini adalah dengan membuat papan visualisasi atau peta keinginan kebun Anda. Ambil selembar karton besar atau papan gabus.
Cari atau cetaklah dari internet foto-foto indah sayuran, bunga, dan buah-buahan yang ingin Anda tanam. Tempelkan di papan Anda. Tambahkan juga foto bedengan ideal, rumah kaca yang bagus, dan para pekebun bahagia yang sedang panen raya. Gantung papan ini di tempat yang mudah terlihat, sehingga ia akan selalu mengingatkan Anda tentang tujuan dan menginspirasi Anda setiap hari. Langkah terakhir ini mungkin terdengar kurang praktis dibandingkan mengasah sekop atau membeli benih. Namun, sesungguhnya ini menyatukan semua langkah sebelumnya menjadi satu sistem utuh dan memberi Anda hal terpenting, sumber energi yang tak terbatas, dan keyakinan akan keberhasilan Anda. Karena panen yang baik tidak dimulai dari tanah, melainkan dari pikiran Anda. Itu dia, 5 langkah besar dan fundamental yang sudah kita bahas secara detail. Mari kita tinjau cepat sekali lagi. Pertama, analisis tanpa ampun terhadap musim tanam yang lalu, diikuti dengan perencanaan masa depan yang mendetail, termasuk rotasi tanaman dan skema penanaman. Kedua, audit lengkap stok benih Anda, pemilihan dan pembelian materi baru yang cerdas, serta pembentukan bank benih yang terorganisir. Ketiga, merapikan dan menyiapkan semua peralatan Anda agar siap tempur, membersihkan, mendisinfeksi, menajamkan alat, dan merawat mesin. Keempat, perawatan tanah, mulsa musim dingin, pemeliharaan kompos, dan pembelian bahan pembenah tanah jauh-jauh hari. Dan kelima, investasi pada diri sendiri, belajar, membaca, berjejaring dengan komunitas yang berpikiran sama, dan tentu saja menjaga pola pikir yang tepat. Seperti yang Anda lihat, Desember bukanlah bulan untuk berhibernasi, melainkan bulan untuk pekerjaan strategis yang paling penting. Tindakan musim dingin yang tampaknya sepele inilah yang memisahkan mereka yang setiap tahun mengeluh gagal panen dari mereka yang secara konsisten menuai hasil kerja keras mereka berember-ember. Sistem ini bekerja, saya sudah membuktikannya selama bertahun-tahun. Sistem ini mengubah upaya berkebun yang kacau menjadi proses yang jelas, teratur, dan disadari. Terima kasih telah menonton video yang panjang ini, namun saya harap sangat bermanfaat hingga selesai. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke saluran ini, karena masih banyak konten menarik lainnya yang menanti. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Beritahu saya di kolom komentar, langkah mana dari kelima langkah ini yang menurut Anda paling penting? Dan pekerjaan apa saja yang wajib Anda lakukan di kebun dan lahan di bulan Desember? Mari kita berbagi pengalaman. Sampai jumpa lagi.